bisa sebut nama pangkalan nggak? Boleh, boleh, Oh, boleh ya. Mulai nih. Besok aja, besok, besok, besok. Sekarang mulai. Aku tuh pernah di Polreskut ya, SMP 33. Siapa sih yang nggak kenal Polreskut yang kemarin-kemarin? Organisasi yang terbaik lah. Ya, Sejak kapan? Yo, yo, yo. Salam Pramuka dengan Ashraf di sini, balik lagi di Seporangkare Channel. Karena tadi aku udah kasih bocoran bahwa di video kali ini aku nggak sendirian. Kalian pasti penasaran dan pasti bingung sama siapa sih? Langsung aja, Bang Alkar. Come on, come on. Siap. Oke, sekarang di samping saya sudah ada Bang Alkar. halo. Gila, ini selebgram ini, selebgram. Oke, Bang Alkar, gimana kabarnya, Bang? Baik, baik, baik. Keluarga gimana? Baik juga? Ya, alhamdulillah baik, baik. Alhamdulillah baik ya. Teman-teman, sobat-sobat sekalian, semoga juga tetap sehat walafiat, tetap baik-baik sama keluarganya. Oke, Bang Alkar. Ya. Waduh, ini kita tahu Bang Alkar nih pasti so very busy. Lah. Kita tahu. Ini kalau boleh tahu Bang Alkar, kesibukannya sekarang ini gimana? Ya, kesibukannya itu sekarang lagi menjabat duta. Wow, ngeri, Ya. duta. Lagi ngejabat duta anti narkoba Indonesia. Ush, ush, ush. Tapi sekarang kan lagi corona, pandemiknya Aha. corona. Jadi semua jabatan mulai dari Putri Indonesia, Mister Indonesia, semua all yang tingkat nasional itu di-cut. Karena nggak ada job dulu. Jadi kita semua dirumahkan lah istilahnya. Kayak Yes, gitu. yes. Jadi walaupun Bang Alkar menjabat sebagai duta-duta dan Iya. sebagainya, dalam keadaan seperti sekarang tetap menerapkan work from home ya. Ya, Bener ya? tetap ya. Masih tetap ikut aturan pemerintah Iya dong. ternyata. So, Bang Alkar, kita pengen ngobrol-ngobrol dulu ini Bang Alkar ya. Kita tahu Bang Alkar ini King of Scooting Lah. di Makassar ini. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Siapa sih di Makassar nggak kenal sama Bang biasa Alkar ya? aja, Kalau biasa anak aja. pramuka, Bang Alkar, Ya, oke. what do you think about scooting movement? Ya, kalau namanya scooting ya buat aku ya kayak Oke. sebagian dari hidup aku gitu. Karena kenapa? Dari SD, SMP, SMA itu aku pramuka. Oh, jadi semua jenjang ya? Iya. Jadi kalau dunia modeling itu cadangan awalnya. Oh. But aku bisa percaya diri Uh-oh. tampil di depan umum itu karena pramuka. Jadi meskipun aku model, jadi duta dan lain-lain itu, aku tuh masih ada bau-bau pramukanya gitu. Oke. Jadi walaupun Bang Alkar ini seorang model, Ya. duta, tapi actually sebenarnya itu semua hanya sebagai cadangan ya. Cadangan. Yang kedua Awalnya. awalnya gitu ya. awalnya. Jadi tetap jiwanya setengah hidupnya tetap pramuka ya. Wah, gila. Karena Ini gini, pramuka banget ini. karena gini ya, orang-orang tuh selalu nyebutnya kalau model itu nggak bisa pramuka gitu. Benar. kan. Model itu identik dengan harus kayak gini gitu dan lain-lain lah. Cuman ngurusin masalah fashion doang. Oke. Nah, aku mau kasih lihat ke orang-orang gitu. Jadi jangan lihat covernya orang bahwa covernya orang kayak gini, kamu udah statement dia stuck gitu. Oke. Gitu. Jadi emang bener, kebanyakan orang ngejudge di awal bahwa saya model duta itu cuman ngurusin masalah fashion doang atau segala hal-hal yang berbau duta-duta aja, model-model aja. But actually Bang Alkar ini enggak ya, benar-benar membuktikan gitu Iya, ya. membuktikan. Jadi gitu. mematahkan stigma orang-orang bahwasanya walaupun duta Iya. tetap aktif juga Iya, berkegiatan. tetap aktif. Pramuka gitu Pramuka. ya. Pokoknya jiwa aku tuh pramuka number one dah. Gitu. Wow. Pramuka number Iya, one. pramuka number one sampai-sampai ya, cerita dikit nih. Orang tua kemarin waktu lomba SMP ya. Aku tuh ujian nasionalnya udah minggu depan. Oke. But, papaku, aku panggilnya Teta. Oh ya, Teta. Makassar ya. Tapi dia ngizinin katanya gini, bukan pendidikan kamu nanti bikin kamu sukses, tapi
pramuka dengan kedisiplinannya, kepemimpinannya itu yang bakalan bisa nanti kamu buat sukses gitu kan. That's right. Itu Gitu. benar banget itu. Itu saya sepakat dengan apa yang dikatakan tetanya Bang Ya, Alkar ini. Karena emang benar-benar 100% mendukung apa yang diinginkan anaknya. Iya, gitu. Selagi masih dalam koridor yang benar, selagi masih dalam hal positif. Gitu. Sebenarnya orang tua juga nggak harus kekang ya. Iya. Orang Makassar ngomong, dia mikir anu dudui. Iya, Dia makin terlalu kekangnya neta. Betul. Karena kalau anak-anak itu dikekang, nggak dibebasin kayak gitu, takutnya pas dapat pergaulan yang kayak gitu kan udah langsung jur gitu. Oke. Jadi emang pendidikan organisasi itu actually it's very important. Mungkin untuk orang tua, adik-adik kita yang mengikuti organisasi pramuka tingkat penggalang, siaga, penegak dan lain-lain, sepertinya bapak dan ibu harus penuh mendukung anak-anak bapak dan ibu-ibu. Oke, Bang Alkar. Ya. Kita tahu Bang Alkar ini kalau urusan kepramukaan, wah, totalitas sekali. Iya, iya. Kita tahu itu. Dan itu benar, terjadi. Itu realita. Ya, saya rasa sobat-sobat sekalian juga tahu. Saya rasa sobat-sobat sekalian juga merasakan ya. One occasion. Ya. Kenapa pramuka? Apanya dulu nih? Bebas, whatever. Pramuka aku pilih gitu. Ah, ah. Ya Kak, aku pilih pramuka karena yang pertama ya udah aku bilang kan dari awal, SD, SMP, SMA itu jiwaku pramuka. Terus waktu aku jadi di penggalang tuh aku pengen melatih. Karena penggalang, penegak, siaga itu bukannya mereka kenapa bisa dia jago, tapi siapa sih yang gurunya ini? Nah, itu yang aku mau coba. Dan kegagalan gagal, but alhamdulillah sekarang ya bisa lah dilihat prestasi aku gitu. Oh, jadi Bang Alkar ini tipikal orang yang ketika mendapatkan ilmu nggak mau buat ilmu itu stuck di dia aja. Jadi mau terus dialirkan gitu. Oke, luar biasa sih itu. Dan emang semua kader-kader pramuka sih sebenarnya juga seperti ini. Satu lagi, organisasi pramuka itu kan udah jelas, ada undang-undangnya. Oke. Pak Jokowi pernah pakai baju pramuka kan? Jadi aku feeling sih ya organisasi yang terbaik lah. But kalau seumpama mau terjun ke organisasi lain boleh, tapi dasarnya mungkin pramuka dah. Betul. Kita juga berharap semua kader pramuka dapat menerapkan hal yang barusan dikatakan sama Bang Alkar ini. Jadi, begini ini namanya mamaku Bang Alkar tentunya sebelum Bang Alkar menjadi seperti sekarang, sebelum Bang Alkar mungkin dijadikan sebagai role model oleh adik-adik Bang Alkar, adik-adik didik Bang Alkar atau beberapa teman-teman atau sobat-sobat pramuka lainnya di Kota Makassar. Tentunya Bang Alkar pernah melewati situasi-situasi sulit mungkin atau ada histori lah di balik ini. Boleh Bang Alkar berbagi cerita tentang pengalaman skuting nih? Iya, skuting dong. Ya wes. Mulai nih. Besok aja, besok. Ya, gini. Jadi kalau seumpama suka duka aku ya banyak banget, apalagi dukanya banyak banget. Jadi orang tuh kadang melihat keberhasilan kita aja. Gak ngelihat prosesnya kita kayak kemarin gimana. Betul, kebanyakan seperti itu. Nah, gitu. Kalau suka aku ya, duka yang kemarin ya pernah nggak mandi. Nggak mandi waktu itu KLKP deh. Wait. Bang Alkar, gila loh. Iya. Gambar namamu ini, putih namamu, kebo namamu. Pernah tahu tidak mandi? Gara-gara pramuka. Di mana kuliah, di mana aku dapat Bang Alkar tidak mandi? Di pramuka di Ces. Iya, jadi lanjut ya. Oke. Jadi tuh KLKP waktu itu seminggu dan aku itu mandinya cuman sekali. Itu pun hari terakhir waktu mau upacara. Gila. Karena padat banget itu dukanya ya. Tapi seru. Ya pengalaman ya kita cerita gitu. Terus aku tuh pernah dukanya lagi nih. Aku tuh pernah dijadiin cadangan di salah satu, bisa sebut nama pangkalan nggak? Boleh. Ya. Aku tuh pernah di Poreskut ya, SMP 33. Siapa sih yang nggak kenal Poreskut yang kemarin-kemarin? Gila, Poreskut nih. Ibarat gini loh. Kau itu penggalang-penggalang sekarang, beru pokok.
Beru poko. Beru poko. Pore dulu ya Allah. Nah mana saja por, arena saja pore. Nah pore mintongi tahu iya. Nah, gitu gue lanjut ya. Jadi waktu aku SMP ya, kan SMP kan masih pasukan 10 ya. Iya. Jadi aku tuh cuman jagonya tuh pioneering doang. Oh. Nah, aku tuh sandi, wah kalau bahasa Makassar apa ya? Dompala lah. Dompala tena buana pokoknya Tena buana. Gitu. Oke. Jadi aku tuh di voting antara satu sama si A. Aku sama si A. Untuk masuk ke tim? Masuk tim inti. Oke. Nah, tapi temen aku tuh yang satunya tuh tahu sandi, tahu pioneering. Oke. Tapi aku emang goblok sih dari SD, SMP, SMA tuh aku goblok masalah kayak gitu. Maksudnya masalah otak-otak kayak gitu. Biar aku kalau sempang fisik ayo kita adu gitu. Ayo kita adu kalau fisik. Gitu. Ayo. Dulu kuliah enggak. Tapi skip. And then habis itu kenapa aku bisa kepilih? Karena aku mempunyai satu keunggulan. What is that? Sekarang bisa aku ngambilin kesimpulan. Kemarin-kemarin enggak. Jadi kalau aku sekarang pikir gini, kita kalau seumpama kita mau berusaha, kita milih satu yang betul-betul kita unggul di bidang itu. Jangan memilih A, B, C, D semuanya gitu. Oh, oke. Jadi jangan egois, jangan rakus gitu ya. Jangan rakus gitu. Jadi kalau kita mau perdalam ilmu satu aja dulu. Oke, betul. Perdalam satu ilmu karena ketika kita mempunyai ilmu yang satu ini, contoh nih, pioneering, oh yang jago ini gitu loh. Yang sniper, oh yang jago ini. Nggak pernah tuh si ini A, B, C taunya semua gitu. Pasti yang unggulnya dulu yang dicari. Nah, kayaknya aku menangnya di situ. Jadi aku udah masuk deh tim inti. Oh, jadi akhirnya masuk? Akhirnya masuk. Karena Bang Alkar ada karakter pioneringnya kuat? Iya, kuat. Oke. Nah, kalau duka yang lain itu masih banyak ya. Kayak contoh dihujat, disepelehkan, dianggap enteng dan lain lah. Tapi tapi nggak usah dikupas semua ya. Oke, jadi pernah terjadi apa hujatan? Ya, sering. Sering karena mungkin waktu itu masih umur jagung lah kata-kata orang gitu kan. Meskipun dari SD, SMP, SMA itu sudah berkecimpung di dunia pramuka, tapi untuk membawa anak didik atau adik didik ke ajang lomba itu pasti disepelehkan karena mungkin ilmunya masih ya cetek lah ya. Ya gitulah. Jadi dukanya gitu. Dukanya. But setelah kita lalui itu semua, nah situlah sukanya semua udah datang tuh semua. Ibarat kita tuh udah nanam semua, tiba-tiba bersamaan tuh hanya semua berbuah. Jadi intinya adalah proses. Karena proses tidak pernah akan mengkhianati hasil. Nah gitu. Itu yang aku terapin terus sama adik-adik aku. Intinya kita berusaha, berdoa, latihan maksimal, hasilnya serahkan ke atas. Ada tadi dari cerita duka Bang Alkar, bahwasanya Bang Alkar pernah berada di posisi yang mungkin sering terjadi di adik-adik pramuka, kakak-kakak sekalian, sahabat-sahabat pramuka yang lain, berada di posisi satu di antara dua orang yang akan diseleksi untuk masuk ke tim inti. Tapi ini last position, jadi posisi terakhir. Bang Alkar mungkin bisa kasih kiat-kiat atau bisa kasih saran ke adik-adik bagaimana ketika dia berhasil masuk ke tim inti dan bagaimana ketika dia tidak berhasil masuk ke tim inti. Jadi gini, jangan karena kitanya nanti pada saat seleksi nggak masuk pasukan inti, kitanya tuh udah berhenti latihan atau berhenti berpramuka, itu salah besar. Jadi kita tuh kalau teman-teman kita udah latihan terus kitanya nggak kepilih, kita nggak apa-apa latihan di samping lapangan, nggak apa-apa. Ikut-ikut latihan. Gitu ya. Nggak diminta-minta. Ada yang sakit, atau ada yang dilarang, atau ada yang nggak apalah yang kejadian yang gitu. Musibah kan kita nggak tahu ya. Ya musibah kan nggak ada yang tahu. Kamu lah yang pasti, karena pasti pelatih. Oh ini tahu anak yang rajin ke latihan, udah masuk gitu. Akhirnya yang awalnya nggak masuk opsian, tiba-tiba masuk. Nah gitu. Bang Alkar. Selanjutnya, Bang Alkar ini kan sebagai pelaku organisasi kepramukaan. Sebagai pelaku kegiatan kepramukaan atau penggiat pramuka di Kota Makassar ini. Kira-kira ada nggak nih pesan atau saran untuk kita-kita ini, untuk seluruh sahabat-sahabat pramuka, untuk orang-orang yang terlibat di pramuka atau di gerakan pramuka di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, atau bahkan ke tingkat nasional. Untuk gerakan pramuka kita ini
agar kiranya dapat memiliki banyak peminat ke depannya dengan keadaan perbedaan zaman seperti sekarang, karena kita tahu beda zaman tentunya beda cara. Ya benar. Siapa tahu ada masukan atau kiat-kiat dari Bang Alkar untuk itu. Ya. Kalau tips aku nih yang emang aku jalanin ya. Oke. Aku jalanin dan emang aku udah terapin ke organisasi aku. Oh, jadi udah pernah diaplikasikan? Udah aku pernah aplikasikan. Yang pertama itu, kita sebagai pelatih atau pelaku itu, yang pertama kita harus deketin adik-adik kita, pengurus, baik itu yang masih menjabat atau udah alumni, kita tuh harus saling komunikasi. Jadi chemistry sama silaturahmi kita itu masih jalan. Oke. Karena kalau seumpama kita nggak basa-basi, nggak ada pernah kumpul-kumpul, dan perlahan pasti kita bakalan renggang gitu loh hubungannya. Gitu. Terus kalau tips untuk masalah peminatnya biar makin banyak tuh pramuka, yang pertama, kita nih sekarang udah dijajah sama milenial ya. Oke. Jadi contoh nih, ada lomba-lomba atau ada kegiatan-kegiatan pramuka atau ada macam-macamnya lah. Jangan yang pertama kekerasan terus yang kita berikan kepada anggotanya atau pelakunya. Jadi yang pertama mindset atau pikiran-pikiran tua tuh yang main kekerasan fisik yang berlebihan harus kita cut pelan-pelan ya. Cut pelan-pelan gitu loh. But meskipun mungkin harus ada, tapi mungkin diminimalisir. Betul. Memang perlu untuk membentuk karakter, membina mental adik-adik kita, ya kan? Karena nggak semua tuh orang harus dikerasin gitu. Betul. Nggak semua orang tuh harus dikerasin, sama paling pasti ada deh yang diantara adik-adik kita tuh pengen ditanya yang secara lisan gitu, diajak sharing heart to heart ya, face to face gitu dah. Iya benar. Terus ada lagi nggak? Ya gitu aja sih menurut aku. Cukup ya. Jadi itu tips tadi dari Bang Alkar. Jadi sebisa mungkin kekerasan fisik yang ya zaman-zaman old, pikiran-pikiran vintage yang kayak dulu-dulu adalah kita cut pelan-pelan, nggak usah kita tambah lagi porsinya. Kalau perlu kita kurangi porsinya. Satu lagi nih. Apa tuh? Yang paling penting, di antara yang terpenting, mungkin sebulan sekali lah atau 3 bulan sekali tuh adik-adik tuh diajakin refreshing. Oke. Nah, refreshing karena kenapa? Kalau lomba latihan itu kan adik-adik apa ya? Boring gitu loh. Iya benar juga gitu. Jadi kita tuh sekali-sekali mungkin ada kayak weekend deh, kayak gitu. Kalau emang nggak bisa weekend, diadain camp-camp gitu di sekolah mungkin atau di daerah sekitar itulah, pemukimannya dia lah. Jadi gitu. persami boleh lah ya. Persami boleh. But persaminya tuh jangan pramuka lagi gitu loh. Maksudnya kita make some different lah. Kita buat yang new story lagi. Jadi mereka nggak stuck cuman di situ aja. Jadi mereka kalau ada bakat, ada kemampuan, ada hal-hal yang sebenarnya kita nggak tahu, tiba-tiba ya keluar kan kita nggak tahu. Kayak gitu. Bang Alkar. Yap. Ini kenapa Bang ketawa? Enggak. Oke. Ya. Ini pertanyaan pribadi sih sebenarnya. Enggak. Gue mulai deg-degan nih kalau masalah pribadi. No. Take easy. Santai, relax. Oke. Ini enggak krusial kok pertanyaannya. Oke. Bang Alkar. Iya. Soalnya aku ngelihatnya Bang Alkar ini gila. Ini mau situasinya seperti apapun, mau keadaannya seperti apapun, ya ini tetap produktif lah, gila. Gila loh. Keadaan sekarang nih pandemi, semua orang rasa susah, semua orang ngeluh, aduh kayak gini, aduh kayak gitu. Gila, beliau tetap produktif. Ya. Gimana tuh Bang? Soalnya kita juga mau nih. Enggak, yang pertama gini aja deh. Aku tuh kemarin kerja, but kerjaan aku tuh orang-orang tuh pada nggak tahu aku kerja apaan, terus dapat duitnya dari mana gini lah. Terus itu juga sebenarnya penasaran. Iya. Gila, sampai buat giveaway loh. Iya. Di keadaan sekarang buat giveaway. Itu harus kita bahas juga sebentar ya. Kalau pekerjaan aku tuh kan freelance ya. Oke. Aku tuh menjabat, udah aku tak bahas tadi kan, aku menjabat salah satu duta, dan duta itu aku digaji per bulan. Oh, dapat profit gitu. Ya, aku dapat terus sponsor. Oke. Kalau aku endorse gitu dan lain-lain, kecuali teman ya. Temen itu nggak pernah aku minta duitnya sepersen pun untuk endorse. Free gitu. Ya. Free. Itu video ini nggak disponsori oleh siapa-siapa. Betul.
Oke. Nah gitu, jadi aku tuh freelance, terus aku tuh ngambil job itu di luar kota. Kalau seumpama emang manajer aku butuh talent kayak A, B, C, aku tuh kan apa ya? Aku tuh bisa dikatakan multi talent lah. Jadi aku tuh bisa nge-MC. Yes. I know Aku tuh that. kalau nyanyi bukan pas-pasan sih, bisa. Bukan pintar, tapi bisa. Udah, Bang Gitu. Alkar nggak usah merendah untuk meroket. Kita Enggak. semua udah tahu. Enggak, maksudnya jadi tuh kalau seumpama contoh nih, di kota ini butuh MC. Oke. Kota ini tuh harus ada kayak gini. Kota ini tuh ya udah, aku kan maksudnya aku bisa ini juga, aku bisa itu juga. Jadi Oke. makanya tuh manajer kadang-kadang kalau seumpama jobnya belum jelas, udah sok aku yang diberangkatin buat berangkat ke sana. Oke. Gitu. Dan juga aku tuh udah ada taken kontrak baju. Wow. Pokoknya dia pakaian lah. Gitu. Pakaian, terus ya aku juga lumayan kencang lah di situ. Kencang. Gitu. Kencang. Maksudnya bukan apa ya? Enggak, bentar nih nanti dihujat lagi nih sama netizen. Enggak. Kita sensor ya udah, kita tutup ya. Enggak apa-apa sih kalau seumpama emang mau di ini biar mereka tahu juga Ya, kan. biar transparan Biar aja. transparansi Pasti gitu. sobat-sobat pramuka juga penasaran kan. Ah, Pasti ada yang ngepoin, Bang Alkar kok bisa kayak gitu ya? Ini udah Iya. dibongkar, cuman di channel ini dibongkar. Nah, benar. Makanya nonton. Nonton makanya subscribe. Iya, gitu aja sih kalau aku, maksudnya. Terus juga kemarin-kemarin aku kerja, mungkin yang lain tuh pada mungkin pada santai-santai di rumah. Jadi ketika pandemi kayak gini tuh ya tabungan aku ada. Oh, jadi Mm-mm. ada simpenan. Jadi gini juga satu. Waktu itu tuh marak-maraknya masuk corona kan masuk ke Indonesia. Aku tuh sempat liburan ke Bali. Oh, bulan Februari. Februari dah, Februari kalau nggak ya? salah. Iya. Jadi tuh terus netizen tuh, wah banyak tuh, nanti kalau emang dibutuh kontennya ini nanti aku screenshotin terus nanti dimunculin ya. Oke, siap. Dia tuh sampai-sampai bikin akun fake beberapa lah kayak gitu. Tapi aku yakin dia paling komplotannya mereka atau ada pun enggak, ya entah, maybe gitu. Sampai segitunya ya. Iya. Terus katanya apa duit lo gini-gini dan lain. Tapi ingat, aku tuh ke Bali bukan karena sekedar liburan aja gitu. Aku tuh kerja di Bali. Oh, jadi ada kerjaan. Aku ada kerjaan. Masa iya corona kayak gitu guanya Holiday. Tapi aku tuh kerjanya enak gitu loh. Aku tuh sambil kerja, aku holiday gitu. Jadi sambil nyelam minum air. Nah, gitu. Oke, Bang Alkar. Last questions. Ya. Dari pertanyaan pribadi lagi nih. Sebutkan 3 hal dari Bang Alkar yang belum diketahui banyak orang. Yang belum diketahui banyak. Whatever, mau kebaikan, keburukan, whatever. Ya. Bongkar, kita ulek semua. Apa ya? Satu. Aku jomblo udah hampir 5 tahun. Ya. Jomblo. Jadi teman-teman mungkin kalau seumpama ya di story itu aku kan banyak teman-teman cewek kan. Mungkin paling teman-teman tuh paling bilang fuckboy gitu loh. Padahal itu temen aku, kalau aku tuh temenan kayak gitu sih, maksudnya deket sama cewek ya sok aja gitu. Jadi teman-teman ceweknya Bang Alkar di Instagram itu cuman ngecover Ya. kesepiannya Bang Alkar. Jadi buat sobat-sobat pramuka yang cewek-cewek, nggak usah merasa sedih, nggak usah merasa kehilangan karena masih jomblo. Ya, tinggal kalian berusaha gimana caranya. Ya gitu. Yang pertama itu, yang kedua apa? Yang kedua, Yang kedua ini sih kalau seumpama baru kenal sama aku pasti nggak tahu. what is that? Orang semua kan pada konsumsi nasi ya. Aku tuh nggak makan nasi. Ya, Sejak kapan? sejak aku mengetahui dunia ini. Ya, tapi kalau seumpama teman-teman terdekat aku udah tahu. Gila itu sih, Ya, dari kecil nggak makan nasi? enggak. Nggak makan nasi. Iya. Terus ini kan bulan puasa. Mm-mm. Sahurnya makan apa? Ya burger, kentang, sayur, kayak gitu-gituan aja. Pokoknya enggak nasi. Gila loh. Orang vegetarian aja masih makan nasi. Aku enggak. Ah, Aneh kan? ini aduh, ini bener-bener karakter yang kuat dari Bang Alkar. Ya. Jomblo,
Nggak makan nasi. Jadi ya buat nanti calon aku ya. Asik. Gak usah makan nasi, nggak usah masak nasi deh. Nggak usah masak nasi, nggak usah beli Ya. rice cooker. Hemat kan? Hemat. Hemat. Makannya gampang. Heeh. Gandum. 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 Kentang. Iya, kentang. Nah, apalagi tuh? Ya pokoknya semua lah. Intinya bukan nasi. Sama satu lagi, bukan teman. Bukan teman. Jadi makannya apa? Makan hati. Iya kali ya. What? Makan hati. Yang ketiga. Yang ketiga. Tapi ini juga kalau teman-teman terdekat aku sih udah tahu ya. Apa tuh? Yang ketiga, aku tuh kalau naik motor ya nggak pernah pakai helm. Serius. Aku bisa taruhan deh. Atau adain challenge di sini. Yang bisa fotoin aku atau kedapatan aku di jalan tuh pakai helm, aku kasih hadiah. Gila, ada challenge. Yang berhasil Ya. nemuin Bang Alkar di jalan pakai motor dan pakai helm, difoto, Foto terus dikirim di DM di DM IG aku Instagram. ini. Di Instagram ya, Instagram, Bang Alkar. ya. Bakal dapat hadiah. Dapat hadiah. Ini no pitch hawk. Ya. Tapi wait. Tapi jangan di ini ya, jangan diikutin ya. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Ya, ini bener-bener aneh sebenarnya, aneh Aku tuh kadang bandelnya gitu-gitu aja sih. Enggak, maksudnya fine apa nggak pakai helm? Enggak, aku tuh nggak suka tuh kalau seumpama aku tiba tuh di suatu tempat terus aku lebenarin rambut gitu lagi. Gitu. Oh, jadi aku jadi- tuh pas sampai di tempat udah sok langsung jalan. gitu, jalan gitu. Langsung catwalk. Ya. Kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya challenge tadi itu hanya memberikan harapan palsu ke sobat-sobat sekalian. Iya. Karena Bang Alkar ini emang nggak pernah naik motor, naiknya mobil. Nggak, bercanda. Oke, Ya. kita udah ngulek tentang pengalaman Bang Alkar di Pramuka. Ya. Kita udah ngulek kepribadian Bang Alkar, gimana kita udah tahu tadi 3 rahasia yang belum sobat-sobat ketahui semua. Ya, yang belum banyak orang ketahui, kita udah bongkar. Ya. Semua kita udah ulek di sini. Sekarang kita ada challenge buat Bang Alkar. Apa tuh challenge-nya? Bingo tau gak? Bingo. Challenge bingo yang di IG story itu. Ada Pilihan gitu. Yes. Ya. Ada 2 option, you just choose one. Ya. Jadi tinggal pilih satu. Tapi jawabnya cepet ya. Oke. Siap? Siap. Ini pertanyaan seputar kepramukaan aja kok. Jadi tenang. Iya. Kalau ternyata aku yang menang challenge ini, semua cewek-cewek yang di Instagram Bang Alkar, mohon maaf Bang Alkar, diklasin aja ke aku. Ya. Lah kalau gue yang menang. Kalau Bang Alkar yang menang, bingung gue sumpah. Mau jawab apa gue? Ya udah cewek-cewek yang ada di Instagram aku, tapi sebenarnya nggak ada. Oke. Jawabnya cepet ya. Ya. Bang Alkar, Ya. pioneering atau miniatur? Pioneering. Semapor atau sandi? Semapor. Lapangan atau ruangan? Lapangan. Pioneering atau baris berbaris? Pioneering dong. Jurit malam atau pentas seni? Jurit malam. Nasi pecel atau mie instan? Mie instan. Kirain bakal jawab nasi pecel ya. Oke, ternyata Bang Alkar berhasil ya, karena it's very easy. Iya, Easy. gampang. Masih muda. Oke, kita tadi udah ngulek segala tentang kepramukaan, pengalaman Bang Alkar selama berorganisasi kepramukaan. Kita udah ngulek keseharian Bang Alkar, kita udah ngulek masalah pribadi Bang Alkar. Apa yang kita nggak tahu dari Bang Alkar udah kebongkar semua, ya. Kita udah bongkar, kita udah ulek semua. So, mungkin Bang Alkar boleh ngasih tahu ke sobat-sobat pramuka, Ya. nama Instagramnya apa? Nama Instagram aku ada 2. Dua Iya, account ya. 2 account. Yang pertama, Alkarki Abdullah. Alkarki Abdullah. Yang kedua, Bang Alkar. Bangnya Bang tuh G-nya 2. Alkar. BANGGALKAR. Bener. Bang Alkar. Ya. So, jangan lupa untuk di-follow ya. Di-follow Instagram beliau. Follow ya. Oke. Sobat-sobat pramuka sekalian, jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara
dengan cara kalian like, subscribe YouTube channelnya dia. Oke, jadi easy. Tinggal like, comment, share, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Woo!